kepadamu. Kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh ya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kembali lagi kami bersyukur kepadamu atas kasih dan berkat-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, hari ini kami akan memulaikan ibadah kami. Kami sudah siap untuk beribadah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan memimpin ibadah kami dari awal sampai dengan akhirnya. Dan juga Tuhan yang akan memberkati kami semua dengan berkat kesehatan, kekuatan, dan juga berkat sukacita. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Nah teman-teman, kita sudah memasuki di bulan yang baru. Dan kita harus memiliki semangat yang baru, karena kita adalah laskar Kristus yang selalu siap untuk memuji Tuhan dengan sukacita dan penuh semangat. Nah teman-teman, mari kita akan nyanyikan lagu pujian kita, Saya Laskar Kristus. Pasukan
Haleluya, puji Tuhan. Luar biasa, Tuhan kita, Tuhan yang baik, yang selalu memberi kepada anak-anak Rambut Ceria dimanapun berada kekuatan, kesehatan, dan sukacita. Puji Tuhan, kita masuk di bulan ini adalah bulan kemerdekaan bagi kita, bulan kemenangan bagi kita. Puji Tuhan, anak Rambut Ceria, hari ini judul dari cerita kita adalah pintar berterima kasih. Puji Tuhan, anak-anak semua, ada satu cerita, ada satu anak yang bernama Setiani. Satu hari dia sangat sedih. Kenapa? Karena sepatunya yang sudah jelek, ya, saatnya untuk diganti yang baru. Dia harus bersabar karena kata mamanya kondisi keuangan keluarga lagi sedang kurang baik. Jadi orang tua harus menabung dulu sedikit demi sedikit, dan nantinya setelah terkumpul baru bisa beli sepatu, dan juga bukan sepatu yang mahal, menyesuaikan dengan kondisi keuangan mereka. Sehingga Setiani sedih mendengarnya, dan dengan sedih dia pergi ke ruang tamu untuk menonton televisi supaya nggak larut dalam kesedihan ceritanya. Dan saat dia nonton televisi, dia melihat sekelompok anak sekolah, di mana melihat ternyata anak-anak itu semangat, walaupun sekolah harus menyeberangi air yang deras, sehingga mereka harus lepas sepatunya, berjalan melewati air, tapi mereka semangat. Walau tasnya harus ditaruh di bahu, di atas kepala supaya nggak kena air, nggak terbasah. Nah, tapi mereka semangat, sehingga Setiani menjadi malu. Saya hanya tidak bisa beli sepatu, jadi sedih, merasa paling malang. Ternyata ada orang yang jauh lebih malang, lebih prihatin dari keadaan saya. Nah, anak-anak semua, sebab itu ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Mari kita baca Alkitab kita dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-18. Apa kata firman Tuhan di sana? Demikian bunyinya, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur. Nah, kalau kita terlalu mengasihi diri kita, kita akan merasa paling malang di dunia ini. Tapi, supaya kita tidak terlalu mengasihi diri kita, kita harus melihat sekeliling kita. Seperti Setiani tadi, kita harus melihat teman-teman kita, anak-anak sekolah yang lain yang tidak seberuntung anak-anak Rambut Ceria misalnya, tetapi mereka semangat, mereka berjuang, mereka penuh dengan syukur. Ternyata kita bukanlah orang yang paling malang. Masih banyak orang-orang yang juga menderita tetapi nggak ditunjukkan. Nah, jadi kita harus pintar melihat sekeliling dan pintar mengucap syukur. Kalau Raja Daud berkata dalam nyanyiannya, dia berkata, bersyukurlah kepada Allah sebab ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, Allah itu baik, Tuhan kita baik. Jadi anak-anak Rambut Ceria harus pintar mengucap syukur. Ya, kalau masih bisa sekolah dengan sepatu yang ada, dengan baju yang ada, nah, bersyukur karena ada orang yang tidak seberuntung anak-anak Rambut Ceria. Jadi pintar-pintarlah mengucap syukur. Lihat sekeliling, jangan terlalu lihat diri dan merasa paling sedih, paling nggak punya. Padahal masih banyak orang jauh lebih prihatin dari kita, tetapi mereka semangat. Nah, mari kita tiru semangat itu dan mengucap syukur kepada Tuhan, sebab dia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya. Nah, Rasul Paulus juga waktu dia mengatakan begitu, dia tidak melihat dirinya yang ada di dalam penjara. Padahal dia rasul yang baik, rasul yang berjuang, rasul melakukan kebaikan. Tapi
karena dia beritakan nama Yesus, orang tidak senang masukkan dia ke dalam penjara pada zaman itu. Tapi dia tidak minta didoakan, tapi justru dia melihat orang-orang yang di luar sana, jemaat-jemaatnya, ya, murid-muridnya yang berjuang, justru dia berdoa buat mereka. Justru dia berkata bersukacita, justru dia berkata mengucap syukur. Dia tidak lihat dirinya, doakan saya, kasihani saya, besuk saya dong. Enggak bilang begitu. Tapi justru dia berkata bersukacita dan mengucap syukur. Jadi justru dia lihat orang-orang di luar sana, jemaat-jemaatnya. Jadi pelajarannya hari ini bagi anak-anak Rabu Ceria, pintarlah mengucap syukur dan lihat kebaikan Tuhan. Sehingga kita akan semangat. Karena banyak orang juga yang di luar sana berjuang dengan keadaan mereka. Dan mari kita bersyukur dan kita juga tetap bersemangat. Pintar mengucap syukur, pasti disenangi oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati semua anakku dimanapun berada. Mari kita akhiri acara ini dalam doa. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, untuk pelajaran penting yang sangat berharga bagi hidup kami. Sebagai anak Rabu Ceria, kami bersyukur buat firman-Mu, firman-Mu hidup. Dan biarlah kami terima dalam hati kami, dan kami mau melakukannya dengan pertolongan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami diberkati, keluarga kami diberkati, teman-teman kami diberkati, semua kami diberkati. Dalam nama Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati anak-anakku semua, dimanapun berada. Tetap ya ikuti protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Nah, mari kita lakukan ini sehingga kita sehat dan diberkati Tuhan. Sampai jumpa.